Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan-kawan, setelah kita ketahui tentang kelebihan sekam ataupun kulit padi yang kita campurkan ke media tanam kita, tentunya di sini ada suatu pilihan ataupun rekomendasi sekam manakah yang kita pilih untuk kita gunakan bagi tanaman kita. Sekam yang mentah seperti inikah? Atau memang sekam yang sudah lapuk ataupun sekam yang sudah lama, ya. Seperti apa bentuknya? Seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti inilah bentuk dari sekam yang sudah lapuk kawan-kawan. Sekam yang sudah lama dan sudah lapuk itu seperti ini. Berbeda tentunya dengan sekam yang baru, ya. Yang kita lihat bahwa sekam yang baru itu teksturnya lebih kasar dibandingkan sekam yang sudah lapuk. Ini dia kawan-kawan perbedaannya. Lalu mana yang direkomendasikan? Sebenarnya yang direkomendasikan kawan-kawan untuk kita gunakan adalah sekam yang sudah lapuk seperti ini. Sekam yang sudah lapuk ini ternyata kelebihannya adalah selain daripada dia membuat suatu kontur dari dan tekstur dari media tanam yang kita campurkan dengan sekam tadi, ternyata sekam yang lapuk ini kawan-kawan kelebihannya adalah dia mampu untuk mengikat air. Berbeda dengan yang mentah seperti ini. Kalau yang mentah ketika kita siram, maka air tersebut tidak secara keseluruhan untuk mengenai bagian dari sekam mentah ini. Ya. Sementara sekam yang lapuk seperti ini dia dapat mengikat air tetapi tidak menjadikan media tersebut menjadi becek. Jadi kalau kita siram ini medianya basah, tapi kalau yang mentah seperti ini tidak basah secara keseluruhan. Jadi siramnya harus banyak dan tidak mempertahankan air lama di dalam media. Nah, itu kawan-kawan. Kemudian kita tahu bahwa di sekam yang mentah ini memiliki daya serap yang tinggi, sehingga daya serap tersebut bahkan akan menyerap nitrogen yang berada pada tanaman, berbeda dengan yang sudah lapuk. Karena yang sudah lapuk ini dia tidak menyerap nitrogen lagi, sehingga akar dari tanaman pun akan aman dan lebih dingin di dalamnya. Kemudian sekam yang lapuk ini kawan-kawan ternyata meningkatkan unsur hara yang berada pada media tanam, ya, karena kelembaban terjaga di media tanam ini, sehingga ketika sekam lapuk ini hancur, ya, dia akan diserap oleh tanah, kemudian tanah akan mengubah menjadi zat kimiawi yang menjadi pupuk bagi tanaman yang akan diserap oleh akar itu sendiri. Nah, jadi ini menjadi makanan bagi tanah kawan-kawan, ya, bukan makanan bagi tanaman tetapi makanan bagi tanah, sehingga tanah tersebut akan lebih subur dan kemudian tentunya tanpa mengubah tekstur dan kontur dari tanah itu sendiri, artinya dia lebih gembur. Kita lihat kawan-kawan, ya, tanahnya artinya tidak padat sehingga perakaran pun akan berkembang lebih maksimal. Nah, bagaimana dapat kita lihat di depan kita ini ada pohon belimbing, ya kawan-kawan, pohon belimbing yang asal dari cangkok, kemudian memang dibuatkan suatu media dari sekam yang telah lapuk seperti ini, ya. Dan kemudian untuk perakarannya itu sangat mudah untuk berkembang dan bahkan sangat mudah untuk menembus media tersebut. Kita lihat, ini dia kawan-kawan, akar yang ditumbuhkan dari media yang diberikan sekam yang telah lapuk. Dan kita tahu bahwa belimbing ini membutuhkan air yang cukup, sehingga walaupun kita tidak begitu sering untuk menyiramnya, karena sekam yang lapuk ini mengikat air, jadi membuat media di dalamnya itu
tetap dalam keadaan lembab, basah tetapi tidak becek. Nah, itu dia kawan-kawan. Lalu bagaimana cara kita untuk membuat sekam yang baru yang kita peroleh itu bisa lapuk ya sebelum kita gunakan, yaitu kalau saya sendiri di sini kawan-kawan, yaitu mencampurkannya dengan tanah. Artinya sebelum saya gunakan tanah dan sekam ini, saya terlebih dahulu mengaduknya dengan tanah. Diaduk, dibiarkan dia terkena panas sinar matahari, kemudian juga dibiarkan dia terkena hujan, ya nanti lama kelamaan dia akan lapuk dengan sendirinya. Jadi sebelum kita gunakan, kita sudah menyiapkan media sekam yang kita lapukkan terlebih dahulu dengan mencampurkannya dengan tanah, yang nantinya tanah dan sekam ini akan kita gunakan untuk media tanaman tabu lampot kita, ya. Ataupun dengan cara lain bisa, yaitu kawan-kawan dengan cara merendamnya dengan air, ya. Biasanya cukup hanya 5 hari sampai 1 minggu saja. Biasanya sekam yang mentah ini akan cepat untuk lapuknya, ya. Nah, itu dia kawan-kawan. Jadi demikian kawan-kawan, kita mengetahui tentang kelebihan daripada sekam yang lapuk itu sendiri, ya. Jadi jangan kalau bisa jangan yang mentah, tetapi gunakan sekam yang lapuk seperti ini. Kalau saya nih udah lapuk, bukan lapuk hanya sekedar sekamnya aja, bahkan karungnya pun udah pada lapuk nih semuanya. Ya, untuk digunakan nih sangat jauh berbeda, ya. Yang lapuk dengan yang mentah. Tapi yang mentah tetap saya siapkan untuk dilapukkan juga. Oke, demikian kawan-kawan, mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya, dan terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan suka dengan videonya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.